Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Intan Rahmatin, sambil menemani perjalanan saya menuju ke tempat aktivitas. Saya masih akan berbagi bersama ayah bunda dan teman-teman dimanapun berada. Di Jumat pagi yang penuh barokah ini, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diridhoi oleh Allah. Kali ini kita akan mengangkat tema seputar gadget dan tumbuh kembang anak. Adakah korelasinya? Nah, ayah bunda menghindarkan gadget dari anak itu menjadi suatu tantangan tersendiri di era milenial ini ya ayah bunda. Terkesan sulit memang, tapi bukan sesuatu yang mustahil juga ayah bunda. Nah, jangan sampai niat baik ayah bunda dan teman-teman untuk mengenalkan teknologi kepada anak kita justru malah berbalik menjadi anak nantinya kecanduan terhadap gadget yang akibatnya akan berdampak buruk kepada tumbuh kembang anak kita. Nah, sebetulnya apa sih kenapa gadget itu dapat berakibat buruk terhadap tumbuh kembang anak kita? Bahkan ada yang bilang gadget itu menghambat tumbuh kembang anak. Nah, apa saja dampaknya? Yang pertama, ternyata ayah bunda, menurut penelitian, kalau anak kecanduan gadget itu atau terlalu sering diberikan gadget atau nonton TV, itu akan terjadi penurunan perkembangan otak. Nah, pada 5 tahun perkembangan kehidupan anak, pada 5 tahun pertama perkembangan kehidupan anak, itu otak anak berkembang sangat pesat ayah bunda teman-teman. Nih, hasil studi itu menunjukkan bahwa anak yang terlalu sering bermain gadget dan menonton TV itu akan mempengaruhi fungsi otak anak dan menyebabkan anak menjadi kurang perhatian, baik itu terhadap lingkungan sekitar, bahkan terhadap diri dia sendiri. Nah, perkembangan 5 tahun kehidupan anak pertama, bahkan 3 tahun pertama, anak itu dia akan berkembang dengan apa yang anak rasakan, anak lihat, anak dengar, anak cium. Nah, proses yang tadi yang anak merasa, mendengar, mencium, melihat, ini akan membantu mendorong keberadaan koneksi sinap-sinap di otak dalam jangka panjang. Ini selama proses perkembangan otak anak. Jadi itu sangat dibutuhkan oleh anak untuk stimulasi otak. Jadi anak membutuhkan stimulasi untuk tumbuh dan berkembang. Pemberian gadget atau nonton TV yang terlalu sering, terlalu lama, ini akan menghambat proses stimulasi perkembangan otak anak. Karena dia hanya fokus satu arah, hanya melihat gadget saja atau nonton TV bahkan sampai berjam-jam. Jadi tidak ada interaksi atau tidak ada stimulasi yang masuk ke dalam anak. Stimulasinya ya hanya stimulasi gadget saja. Nah, kemudian itu tadi yang pertama, dampak yang pertama. Dampak yang kedua, anak jadi kurang bermain di alam terbuka. Padahal bermain di alam terbuka itu adalah satu stimulasi yang sangat baik sekali. Anak akan mendapatkan
sensori-sensori untuk bisa menstimulasi perkembangan otaknya. Nah, anak yang kecanduan bermain gadget ayah bunda itu menjadi kurang tertarik bermain di alam terbuka. Nah, hal ini kenapa? Karena mereka terbiasa hanya menatap layar gadgetnya saja setiap hari, sehingga nanti berkurang ketertarikannya untuk berinteraksi secara fisik. Nah, penurunan kemampuan interaksi sosial ini akan mengganggu keterampilan komunikasi nantinya. Jadi jangan sampai anak kita karena terlalu sering menatap layar gadget akan akhirnya mengurangi keterampilan anak untuk berkomunikasi. Kemudian dampak yang ketiga itu nanti anak akan menjadi agresif. Coba aja ayah bunda perhatikan perilaku anak-anak yang sering berinteraksi dengan gadget selama berjam-jam. Nanti akan terlihat gangguan emosi dan perilaku atau sering disebut tantrum ya. Jadi bentuknya anak itu jadi agresif lah ya, terutama anak-anak di bawah 5 tahun. Nah, sikap agresif dan tantrum ini merupakan akibat dari paparan gadget yang terlalu berlebihan. Nah, khawatirnya ayah bunda nanti mereka ketika tumbuh dewasa, kalau mereka masih kecanduan gadget, ini kemungkinannya mereka akan menjadi tanda kutip akan membangkang kepada ayah bunda, kepada orang tuanya. Karena biasanya anak yang kecanduan gadget itu jadi ya lupa makan, lupa ngapa-ngapain, apalagi selama berjam-jam. Saat dia lupa makan, tiba-tiba ya perutnya kan lama nih kosong, dia pengen makan tapi keasikan bermain gadget. Akhirnya yang timbul apa? Emosinya, perilakunya. Nah, itu dampak buruk gadget, apalagi kalau ini terjadi di anak di bawah 5 tahun. Nah, stimulasi, jadi intinya gini ayah bunda, bahaya gadget itu bisa menyebabkan, yang pertama tadi kan penurunan kemampuan otak ya bunda. Nah, itu bisa terjadi akhirnya nanti menjadi gangguan atensi dan konsentrasi pada anak, yang pertama. Kemudian yang kedua, anak jadi sulit atau bahkan tidak berinteraksi dengan lingkungan sekitar, tidak pernah atau jarang atau bahkan memang habis waktunya di depan gadget sehingga tidak bermain di alam terbuka. Jadi nanti akan terjadi gangguan, anak akan mengalami gangguan interaksi sosial. Nah, kalau ada gangguan interaksi sosial, biasanya kecenderungannya jadi anak kurang terampil dalam berkomunikasi. Nah, ini juga bisa mengakibatkan adanya gangguan keterampilan komunikasi. Nah, untuk anak di bawah 5 tahun ini bisa menyebabkan gangguan keterlambatan bicara. Kemudian yang keempat, anak jadi suka emosian, jadi temperamen, jadi suka tantrum. Nah, ini akhirnya disebut juga gangguan emosi dan perilaku. Jadi ada 4 yang nanti akan terjadi pada anak ayah bunda atau teman-teman yang terlalu sering bermain gadget atau menonton TV selama berjam-jam. Mungkin niat bunda, ayah, dan teman-teman baik untuk mengenalkan teknologi kepada putra-putri kita, kepada anak-anak kita, tapi mohon diwaspadai 4 hal tersebut. Nah, jadi stimulasi pada anak kita, khususnya yang di bawah 5 tahun, itu sangat penting di awal pertumbuhannya, terutama
pada 3 tahun pertama anak. Jadi perkembangan pada saat 3 tahun pertama kehidupan anak kita ini nah maaf. Nah, di 3 tahun pertama kehidupan anak kita ini, perkembangan otak anak ini akan sangat pesat, ya. Sebagian besar jalur saraf otak itu di 3 tahun pertama ini akan berkembang untuk mendukung komunikasi anak, perkembangan sosial, pemahaman, dan kecerdasan emosi. Jadi ayah bunda harus benar-benar menstimulasi anak dengan baik. Nah, inilah mengapa gadget berbahaya untuk anak di bawah 5 tahun, bahkan akan menghambat tumbuh kembangnya. Nah, ayah bunda, mungkin ini inspirasi pagi yang dapat saya bagikan kepada ayah bunda. Semoga dapat bermanfaat buat ayah bunda dan teman-teman dimanapun berada. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai ketemu di inspirasi dan berbagi berikutnya. Insya Allah kita ketemu lagi Senin pagi. Salam dahsyat buat ayah bunda dan teman-teman. Luar biasa, hebat, penuh semangat, karena kita adalah orang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.